Loh, iya? Kok aku orang buka buku jadwal dari kemarin ki piye? Gupoh apa sih? Aku tangguh sih. Aku ketawa sendiri di kereta dan bener, ternyata ini belum tanggal 30. Pas diangkat mbak, geres hatiku mbak. Habis itu kapok sekapok-kapoknya mbak. Loh, nikah Heliku leres kapan nggih bu? Dengan lugunya, si ibu menjawab, Rabu mbak. Jebol mbak ne, aku tadi salah masuk rumah. Cerita selanjutnya dari Mbak Hena Nepati. Oh Mbak Mimin. Nah gini loh Mbak, aku pernah salah masuk rumah klien. Oke, ini cerita salah masuk rumah meneh. Manten ini nggak tahu dong wajah henna artis yang diorder. Kayaknya sih gitu Mbak Ne. Aku masuk disambut hangat. Aku salaman. Udah pegang tangan beliau sambil ngobrol bentar. Mbak, tahu Hena Nepati dari mana? Mantenku kaget. Loh, Mbak, bukannya Mbak itu? Loh, ini Mbak manten yang namanya ZZZ kan ya? Dengan santainya, Mbak manten menjawab, bukan Mbak, itu tetanggaku. Seketika kita ngakak bareng. Secepat kilat aku pamit mbak. Cerita selanjutnya dari Hena by Sofi Fakat. Teh Sofi. Jadi ceritanya bulan Februari lalu kan alhamdulillah lagi banyak job karena lagi musim nikah kan itu. Sombong amat. Iya sih, Februari lalu emang banyak job sih. Biasanya Jumat, Sabtu, Minggu kan selalu rutin ngider. Ngider. Cilok mas cilok. Sorry, ora butuh duit. Nah, pas nemu kalender kosong, aku yakin banget kosong, gak ada jadwal henna di hari Sabtu. Dan teman-teman ngajakin jalan. Auto dong, aku iyain kan kak. Hitung-hitung Q-time sama teman-teman. Q-time, yowes kak. Bablas lah tuh, kita main sampai sore. Toh pikirku balik malam pun gak apa-apa, karena tetap ada waktu buat istirahat ngejob paginya. Besok minggu subuh. Oh, iki henna putih maksudnya. Oh, dipikirnya henna putih. Pas di perjalanan pulang, aku kaget kak. Ada WhatsApp masuk tulisannya jelas banget. Teh Sofi, udah sampai mana? Jadi ngehenna habis maghrib ini kan? Refleks cek jadwal lagi. Ternyata mantenku yang besok subuh udah konfirmasi untuk ganti henna. Bukan henna putih tapi henna merah. Cerobohnya aku lupa ganti tanggal di jadwalku. Bukan besok tapi hari ini. Atas nama profesionalisme aku bales WA-nya. Iya teh, sebentar. Aku lagi di jalan nih. Yuk, aku kan gak bohong toh kak. Jalan pulang dari ke rumah aku dulu maksudnya buat ngambil alat henna, baru jalan ke rumah manten. Sedikit pelajaran juga untuk teman-teman yang kayak Teh Sofi kayak gini loh. Pastikan menyempatkan diri untuk scroll jadwal-jadwal henna kita. Jadi meluangkan satu hari aja untuk cek lagi. Ini manten berubah nggak sih dari henna merah putih atau putih ke merah, atau tetap satu pelajaran dari Teh Sofi buat kita-kita ya. Cerita selanjutnya datang dari @bila_henna. Aku ingat Mbak Ne, waktu itu aku nemenin MUA untuk fitting baju sama pengantin beliau. Jebul, itu jadi rezekiku. Pengantin tersebut ngomong mbak ke aku kalau pakai jasa hennaku. Ya Allah, gayung bersambut. Seneng banget mbak, hatiku seneng banget. Tanpa panjang lebar, aku minta si pengantin untuk japri aku kan mbak. Entah bagaimana, beliau bukannya japri aku, tapi japri ke MUA aku. MUA tersebut lupa konfirmasi ke aku mbak Ne. Kelabakan dong pas hari H kok ujuk-ujuk aku diminta buat ngehenna. Mana kebetulan ketika itu aku lagi di luar kota dan lagi ikut lomba henna.
Alhasil pahit banget mbak, aku disalahin pihak MUA dan pengantin henaku. Tapi aku tanggung jawab. Saat itu juga aku minta tolong teman-teman sesama henna artis di kotaku buat ngehenain sang pengantin. Alhamdulillah temen aku bisa gantiin. Ya Allah, padahal kemarin udah seneng banget ngarep-ngarep jadi rezekiku. Tapi nggak apa-apa deh mbak, aku seneng. Rezekiku juga diganti sama Allah, ketemu sama teman-teman henna lain yang ikut lomba dan bisa jalan-jalan keluar kota. Semoga nggak ada yang miskomunikasi kayak aku ya Mbak Ne, karena kita juga manusia. Kadang namanya lupa, apalagi kalau titip-titip pesen gitu. Aku harap guyu tapi kok sedih ya. Iya sih, kadang emang gitu. Yang namanya miskomunikasi itu antara satu vendor dengan vendor yang lain itu sering terjadi. Makanya sebisa mungkin setelah semisal kita habis ketemu vendor MUA, terus kita ketemu pengantin yang mau kita henna, langsung tanya lagi, kok nggak ada kabar dari pengantinku itu pripun. Tanya lagi ke vendor MUA kita. Itu ya pelajarannya dari Mbak @bilahena. Cerita selanjutnya datang dari Firda Hena Purworejo. Mbak Firda, ini konco kentalku banget loh, wongnya ayu. Yang harusnya tanggal 21 Desember, aku berangkat tanggal 21 November. Inti ceritaku gitu kak. Gini, hari itu aku bener-bener kacau. Pertama pas paginya aku kerinan ke apa sih? Kesiangan. Dan suami kalau ke pasar emang jarang banget ngebangunin aku, karena suamiku berangkat ke pasar biasanya jam 3 pagi. Nah kan biasanya kalau aku ada job, suamiku boncengin aku dulu ke rumah mertua. Dari rumah mertua biasanya suami ganti pakai VR. Nah, ini dia juga dilalah lupa kalau aku pesen besok pagi ada job gitu. Pas dia udah berangkat duluan, aku nggak tahu mbak. Pas rewangku datang ngetuk pintu, aku bangun, kedandapan, bingung. Loh, kok suamiku ninggalin aku? Jadilah aku nelpon sambil marah-marah. Akhirnya dia dari pasar ngejemput aku ke rumah lah mbak. Singkat cerita, sampai lokasi manten, aku teleponlah Priasku, nggak diangkat. Dalam hatiku, aku bingung. Ini Priasnya lagi sibuk kali ya, makanya nggak angkat telepon. Terus aku sampai telepon ke beberapa teman Prias yang biasanya bareng sama Prias tersebut. Kata teman-temanku, mereka nggak tahu. Sampai akhirnya aku puter bolak-balik ke desa itu. Kok nggak ada tenda ya? Kok nggak ada rame-rame ya? Ini acara di gedung apa gimana sih? Pikirku. Aku diem di lokasi itu. Lama banget mbak, telepon Prias berkali-kali nggak diangkat. Sampai akhirnya salah satu tetangga manten dia keluar. Aku loh tambah ndredeg, kan ini udah siang. Terus aku coba tenang, aku baca chat dari Prias perlahan dan ternyata Mbak Firda besok henna putih tanggal 21 Desember 2019 atas nama Tunjung. Di situ aku shock sejadi-jadinya. Malu minta ampun, gak pikir panjang. Aku langsung pulang tancap gas. Untung aku gak sempet ketemu sama mantenku. Aku udah ngomel sama suami, ngedumel marah-marah. Ternyata aku yang salah. Cerita selanjutnya dari Itemu Tim Henna di Intan. Izin mbak Ne, izin banget udah tinggal naik kereta waktu itu. Terus aku WhatsApp mbaknya, maaf mbak, aku udah di jalan ya. Jebol pengantinnya malah bilang, kak tanggal 16 bulan depan kan ya. Hah? Aku langsung, ya Allah iya. Pas aku lihat WA, aku salah nyatet. Untung aku belum naik kereta. Langsung mbak pengantinnya bilang, ya Allah, saya aja sampai bingung mbak, soalnya saya masih di kantor. Cerita selanjutnya datang dari @Messi_Hena_Pontianak. Gini mbak Ne, tepatnya bulan September 2019 kemarin. Aku lupa kalau hari itu aku ngejob dan aku dengan santainya ngambil lembur kerja sampai malam. Pas jam 7:30 malam, ada panggilan tak terjawab.
ternyata dari mantenku. Dan aku pastinya bawa tenang dulu dong. Aku yakin kok mbak kalau aku tuh nggak ada jadwal. Oke, yakin nggak ada jadwal? Yakin yo, yakin. Aku angkatlah telepon tuh. Kata mantenku, Kak, jadi henna malam ini kan? Mau ke rumah jam berapa? Udah aku tunggu. Terus aku tanya, loh mbak, bukannya kita janjian hari Sabtu ya? Mantannya jawab lagi, Sabtu itu akadnya kak. Otomatis aku langsung panik dong dan langsung lihat jadwal. Ternyata iya, aku yang salah. Sebelum itu pacarku emang udah ngingetin kak, tapi aku yakin jadwalku kosong hari ini. Adanya tuh besok, aku tuh yakin banget. Jujur kak Ne, dengan segala keberanian diri, aku langsung mohon maaf ke mantanku karena aku lupa. Terus aku minta waktu juga sampai jam pulang kerja. Ya Allah, beruntungnya aku, Masya Allah, mantanku itu baik banget mbak. Beliau juga mau tak kerjakan selesai aku pulang kerja. Gak pakai basa-basi, aku telepon orang rumah, minta dianterin perlengkapan henna dan baju untuk ganti. Pas banget jam 11:30 tengah malam, aku baru nyampe rumah mantanku kak. Langsung aku eksekusi dan selesai jam 3:30 pagi. Wedan. Ya Allah, beruntungnya aku, mantanku puas dengan hennaku. Meski si mbak harus banget nahan ngantuk. Wow. Ini aku wow banget sama mantannya dan aku wow banget sama henna artisnya. Wow banget sama mantannya karena beliau bener-bener mau memaafkan dan mau rela untuk nahan ngantuk loh. Sumpah keren banget. Itu pasti kalau orang pengen banget di henna ketok era bakal ono manten sik koyo ngono, keren. Dan aku salut juga sama Mbak Messi Henna Pontianak. Kenapa? Karena kita udah capek, harus kerja lembur sampai malam, selesai 11:30, kita harus kerja lagi untuk henna sampai jam 3:30 pagi. Keren banget. Cerita selanjutnya datang dari @Elsa Henna. Elza, iki konco henna Jogja juga yo, namanya Mbak Wahyu. Nek aku nggak salah jadwal Mbak Ne, tapi komunikasi salah jamnya. Sebelumnya, aku udah deal sama manten untuk henna jam 4 sore. Tapi sampai sana masih banyak banget tamu. Mbak manten mau dilukis saat itu juga sebenarnya. Tapi ibu manten minta habis isya aja. Oke. Aku kan jadi mikir, aku mau ngapain loh mbak dalam waktu selama itu. Malah si ibu manten nawarin suruh ikut gabung nyanyi dan jogetan Mbak Ne. Cerita selanjutnya datang dari, ini aku pakai nama samaran ya, tak samarin aja karena beliau minta disamarkan. Kita sebut saja namanya Mariam. Kalau aku, waktu itu aku inget banget mbak, aku yakin gak salah jadwal dan udah aku list. Tanggal itu mbak, aku gak nerima job lain. Aku bener-bener pengen fokus sama satu manten aja. Bisa sih nerima job lebih, apalagi untuk henna putih, aku bisa kerja 2-3 henna putih dalam sehari. Wah, banget! Keren! Aku aja mau nggarap siji rasane wes. Pondal-pondal. Keren deh, salut deh Mbak Mariam, keren. Tapi karena saking excited banget sama kliennya, aku nggak mau dong nyambi-nyambi ngerjain klien yang lain. Ini loh mbak, kliennya tuh spesial kayak martabak. Enak! Vendornya juga gede-gede banget. Semua vendor udah punya nama dan reputasi yang tak tertandingi. Tapi wallahu alam, malam sebelum hari H, tiba-tiba perutku mules. Aku gak bisa tidur mbak, grogi kali ya. Udah coba aku merem-meremin tapi tetep gak bisa.
Khawatir banget, takut besok bangun kesiangan karena nggak ada orang di rumah. Tengah malam jam 1-an Mbak Ne, aku sampai kepikiran nekat mau ke rumah Simbah. Tapi aku urungkan niatku. Nggak berani juga soalnya lumayan jauh dan udah tengah malam. Akhirnya bismillah aku tidur pasang alarm. Dan bener Mbak, astagfirullah, aku beneran kesiangan. Frustasi banget aku Mbak. Jam 5 subuh harusnya aku udah sampai lokasi. Tapi nyaris setengah 6 aku baru bangun padahal lokasinya itu jauh. Sebenarnya kalau dikejar aku yakin bakal sampai. Tapi aku tetap terlambat. Aku tiba di lokasi jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Sesampainya di sana, mantenku memutuskan untuk minta dihena setelah akad. Oke, yang bangunnya enak ki. Oke, aku manut Mbak Ne, meski rasanya yakin aku pasti mengecewakan. Akhirnya, bersama rasa bersalahku, aku menunggu. Selesailah akad nikah. Tapi aku bingung Mbak, kok manten hena aku nggak dateng-dateng ke ruang make up? Tuh toh, tambah enak lagi ki. Aduh, aku tak ambekan. Ternyata ada kesalahan info. Ruang make up-nya beda lagi sama tempat aku menunggu. Ya Allah, padahal itu gedung gede banget Mbak Ne. Sumpah aku frustasi lagi. Aku muter sana sini, tanya pihak gedung tapi nggak ada yang bisa kasih jawaban. Aku cari. Alhamdulillah ketemu Mbak. Sumpah Mbak, aku malu lego. Sesampainya aku di ruang itu, aku dimarahin habis-habisan sama pihak WO. Takut Mbak, tapi yaudah, aku cuma bisa diem. Seketika aku mempersiapkan alat henaku. Mungkin karena WO juga gedeg banget ngeliat aku bener-bener gak diperbolehkan menghena mantenku. Oke, aku speechless. Tapi aku gak nyerah. Aku tunggu situasi mulai tenang. Sekitar 15 menitan, aku coba ngomong lagi baik-baik dengan pihak WO. Masya Allah, leganya Mbak, aku diizinkan. Meski henna cuma dikasih waktu 20 menit buat tangan kanan dan kiri. Oke, 20 menit tangan kanan kiri. Waktu berlalu. Untuk menebus kesalahanku, akhirnya aku memutuskan untuk menggratiskan henaku Mbak Ne. Aku nggak mau nerima bayaran dari mantenku, padahal nominalnya nggak sedikit. Henna putih dan 2 kali nail art. Tapi hatiku nggak tekan Mbak, aku paham sepenuhnya bahwa aku sudah mengecewakan dan mengacaukan hari itu karena ulahku sendiri. Sampai detik ini kalau diingat-ingat rasanya aku kecewa dengan diriku sendiri. Terlalu berharap, terlalu bahagia, dan terlalu semangat. Semua yang berlebihan ternyata memang nggak baik. Oke. Aku nahan nangis oleh orang. Aku bingung harus komentar apa. Tapi emang sih yang namanya henna artis kan sebisa mungkin ditutup-tutup profesional ya. Aku yo manusia ngono loh. Apalagi yang namanya kita terlambat. Mungkin kalau aku nggak bisa setegar Mbak Mariam sih. Aku pribadi nggak bisa bayangin kalau aku harus ngehenna 20 menit, dikasih waktu 20 menit untuk menyelesaikan sepasang tangan. Sumpah, salut banget. Aku salut banget sama bagaimana Mbak Mariam mau bertanggung jawab dan sedemikian rupa ikhtiar untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Meski emang sih mungkin manten dan vendornya, WO itu sedikit merasakan gelo, tapi sumpah, aku pribadi bener-bener salut banget sama Mbak Mariam. Keren. Aku rasa guyu guys. Guys, wes tak ambekan sih. Gimana ceritanya teman-teman? Antara lucu, antara konyol, tapi antara sedih juga gitu loh, gerus juga hatiku.
Semoga kisah ini bermanfaat untuk teman-teman yang nyimak. Gimana pun juga kita henna artis itu tetap manusia. Ya bukan yang membenarkan juga ya, tapi yang namanya manusia itu kan tempatnya salah dan lupa. Tapi selupa-lupanya henna artis dan sesalah-salahnya henna artis, aku yakin teman-teman berusaha untuk tetap tanggung jawab. Dan aku harap ini menjadi pelajaran untuk teman-teman henna artis di luar sana untuk lebih teliti lagi, lihat jadwalnya, untuk cek lebih lanjut gimana lokasi rumah manten dan lain-lain, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti kesalahan teman-teman yang udah kirim cerita tadi. Aku terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah menyimak. Kita ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Semoga video ini berfaedah. Aku pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua salah kata, sikap, dan perbuatan. Selama teman-teman kenal aku dan selama aku kenal teman-teman, aku pamit. Jangan lupa subscribe, like, dan share link ini ke seluruh teman-teman pencinta henna di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.